Ini terbitan tahun berapa, Pak? Terbitan tahun 2019. 2019. Terbitan tahun berapa, Pak? 2023. 2023. Baik. Sama penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan tahun 2019. Kemudian ini ada Alkitab namanya Alkitab TB2, Alkitab edisi terbaru. Terbitan tahun berapa? Terbitan barusan, tahun 2023 akhir. Di sini yang haram itu babi hutan. Demikian juga babi hutan. Di sini yang haram itu babi saja. Babi juga najis bagimu. Di sini angkanya 42 tahun. Ahasia berumur 42 tahun. Di sini angkanya 22 tahun. Ahasia berumur 22 tahun. Di sini angkanya 7 tahun, di sini 3 tahun. Nah, ini nanti banyak kita uraikan, kita buktikan. Jadi Bible itu tahun generasi ke generasi itu berubah terus. Ini hanya selisih berapa tahun tadi Bapak Ibu? 4 tahun. 4 tahun. Angkanya juga berubah. Angkanya juga berubah. Berubahnya jauh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asbaqi wal wafa. Yang terhormat para alim ulama, para pengurus dari DKM Masjid Al-Furqan di Purwokerto ini. Kita berjumpa lagi di sini. Yang lalu silaturahim diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir di sini bersama mu'alaf yang lalu bersyahadat namanya Mas Toga. Dan hari ini spesial insya Allah dadakan. Tadi kesini untuk ada pensyahadatan karena beliau masih belum hadir sama Ustadz Ilham, langsung ditodong. Dadakan tidak apa-apa. Ini saya bawakan Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Ada 3 Bible ini saya bawakan hari ini. Nanti akan saya jelaskan ini Bible apa saja. Sebelumnya akan saya pertontonkan satu tayangan di mana itu akan terjadi dimanapun, dan itu akan seketika terjadi. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu tentang kisah sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Bukan di sini. Kristenisasi, nasionalis dari orang timur ini, dari NTB orang Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil, seolah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam daya suruh sangadan kepada para murid-muridnya, sahabat penyesatan. Jadi program bagi-bagi Injil, orang menyebutnya biasanya Injil ya. Itu padahal Bible ya. Atau orang menyebutnya biasanya juga Alkitab. Lalu bagaimana kalau ada program bagi-bagi Alkitab, Bible ke desa-desa, misalnya ke kampung ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terima. Terima dengan senang hati, terima dengan senang hati, dengan berterima kasih. Karena apa? Itu harganya mahal Bapak Ibu. Itu kalau beli di toko-toko itu harganya mahal. Jadi diterima, kalau perlu disuruh duduk, diajak ngopi, dipinarakkan, dikasih makan, karena itu harganya mahal. Apalagi yang Alkitab tadi berbahasa Arab tadi, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Mahal harganya itu. Di toko juga jarang. Kalaupun ada bagi-bagi, itu pun tidak semua desa kadang dibagi. Terima karena isinya bagus. Isinya bagus. Malah justru yang bagi-bagi itu jarang baca. Nanti kalau kita baca, tidak ada masalah. Itu malah makin mempertebal keimanan kita. Karena isinya bagus. Dan bisa kita jadikan sebagai koleksi. Jadi nanti kita, misalnya ada bagi-bagi kampung ini,
Jangan dimarahi, jangan diusir, jangan suruh pulang, jangan. Suruh masuk ke masjid, mana ada berapa? Ada berapa di sini? Berapa Injil? Ada berapa Alkitab, Bible? Oh, bawa 100 kurang. Di sini warganya ada 200. Bisa nggak lagi besok lagi datang begitu? Nanti jadikan koleksi Bapak Ibu, ditaruh di rumah Bapak Ibu. Nanti tahun berikutnya kalau datang lagi dia akan bawa Alkitab yang baru lagi. Taruh lagi, kita simpan lagi di almari kita sambil dibaca, kita bandingkan. Nanti jadikan koleksi dan makin mempertebal keimanan kita. Bagaimana caranya? Caranya begini. Mohon dibantu, ada ustadz yang bisa menjadi relawan buat kami untuk bisa hadir di depan 2 orang, karena ini ada 2 Alkitab. Ini Alkitab namanya Alkitab sama, penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia, terbitan tahun 2019. Ini ada tulisannya, terbitan tahun 2019 di depan ini. Nanti ini 2019. Kemudian ini ada Alkitab namanya Alkitab TB2, Alkitab edisi terbaru. Ini ada tulisannya edisi baru. Terbitan tahun berapa? Terbitan barusan tahun 2023 akhir. Terbitan tahun 2023. Penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia, yakni otoritas yang memiliki hak untuk penerbitan lembaga Alkitab resmi di Indonesia. 2019 waktunya itu pemilu, ini 2023 menjelang pemilu, dan ini berarti mungkin setiap 4 periode ya, terbit lagi edisi baru. Isinya apakah sama? Isinya beda Bapak Ibu, beda. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di sini Yesus disebut sebagai Tuhan, di sini Yesus disebut sebagai Tuan. Di sini Yesus mohon maaf, yang haram itu babi hutan. Di sini yang haram itu babi saja. Di sini angkanya 42 tahun, di sini angkanya 22 tahun. Di sini angkanya 7 tahun, di sini 3 tahun. Ya, ini nanti banyak kita uraikan, kita buktikan, ya, kita buktikan. Biar tidak dituduh mengarang, mohon dibantu ada ustadz yang menjadi relawan bisa maju ke depan untuk membacakan apakah benar ini isinya beda. Kenapa tadi saya menyampaikan bahwa Alkitab Bible kalau dibagi-bagi bisa menjadi koleksi? Ya tadi itu, nanti datang lagi. Karena ini harganya mahal. Kalau ada saudara kita Kristen Katolik misionaris yang bagi-bagi ini, tolong hubungi kami. Hubungi Ustadz Ilham, ya, ada nomor HP-nya beliau. Itu nanti sama beliau akan dibagi-bagikan kepada para santri, kepada jamaah yang ingin belajar ini secara baik. Begitu, dibaca, akan dibaca, dihatamkan kalau perlu. Ada Al-Ustadz 2 orang yang bisa membantu saya, mohon dibantu. Nanti izin untuk ucapan terima kasih, akan ada hadiah 2 buku, nanti masing-masing orang nanti dapat 1 buku. 1 buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini 1 buku lagi komik Sekeluarga Itu Akhirnya Masuk Islam. Monggo, Al Ustadz ada 2 orang yang bisa membantu saya. Wah, Bapak mu'alaf. Ini beliau mu'alaf dulu Kristen. Enggak. Bapak masih bisa baca secara terang? Mungkin gadur-gadur bisa. Oh ya. Yang ini Bapak yang pegang. Mohon dibantu. Aduh, lembut banget. Kecil banget ya. Apa-apa Iya. tapi ya. Aduh. Dibantu, dibuktikan biar saya tidak dituduh hoax. Ini terbitan tahun berapa, Pak? Terbitan tahun 2019. 2019. Kalau ini terbitan tahun berapa, Pak?
2023. 2023. Baik. Sekarang kita buktikan. Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya 19. Beliau mu'alaf, insya Allah pinter buka Kitab Yohanes pasalnya 4 ayatnya 19. Caranya begini. Ini ada depan ini namanya Perjanjian Lama. Yang merah, yang belakang ini Perjanjian Baru. Jadi yang depan ini Perjanjian Lama, yang belakang Perjanjian Baru. Kitab Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Caranya kita buka yang Yuh. Ini ada tulisan Yahu, Yuh. Pasalnya 4, ini Yohanes 4 ayatnya 19. Saya akan minta tolong dulu kepada Bapak siapa, Pak? Habib. Pak Habib untuk membaca secara lantang. Mohon dibantu secara keras. Yang 19 ini. Iya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oke, sudah. Baik. Isinya tadi kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini ada Yesus. Saya Yesus. Terus kemudian ada perempuan. Ada seorang perempuan. Perempuan itu ketemu sama saya, Yesus. Kata perempuan begitu, oh Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang ganjal nggak dari ayat ini? Bingungi. Ada yang ganjal? Ganjalnya itu downgrade, turun dari Tuhan menjadi nabi. Contoh, ada Bapak Bupati. Kita ketemu Bapak Bupati. Oh Bapak Bupati, nyata sekarang padaku bahwa engkau ternyata ketua RT. Marah tidak? Marah. Pasti marah Pak Bupatinya. Nah ini perempuan tadi berkata, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini yang Bible tahun berapa Pak tadi Pak? 19. 2019. Kita akan buktikan Bible terbitan tahun 2023. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan atau Tuan? Tuhan. Tuan. Bukan Tuhan, Tuan. Yang benar yang mana? Yang benar Yang Tuhan. Tuhan. Karena apa? Logis. Logik. Jadi Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah ini Bible itu sering membolak-balikkan Tuhan, 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 Tuhan begitu. Sejak tahun penjajahan dulu, Bible mulai disebarkan ke bangsa Indonesia yang menyebarkan untuk agar Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan, begitu. Padahal di Alkitab setebal ini tidak ada satupun ayat yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti bahwa Yesus menyebut aku adalah Tuhan atau aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. 1 triliun buat siapapun, tidak ada. Adanya itu adalah Tuhan, begitu. Kita cross check Bapak Ibu. Kita cross check. Ini Alkitab, namanya Alkitabul Muqaddas. Ini Bible berbahasa Arab yang digunakan oleh Kristen Ortodoks Koptik di Jazirah Arab sana. Mereka tidak percaya Bible yang lain. Mereka lebih percaya Bible ini berbahasa Arab. Karena apa? Karena dipercaya sebagai bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Yesus. Karena Yesus adalah orang Arab. Yesus orang Arab, Yesus orang Palestina, dan bahasa yang dipakai waktu itu adalah bahasa Aram, tipenya Syriak, yang itu merupakan cikal bakal dari bahasa Arab. Baik, kita buka mana yang benar, Tuhan atau Tuan. Kita buka di Yohanes pasal 4 ayat 19. Injilu Yohanna. Injilu Yohanna. Namanya Injil Yohanes. Kita cari angka 4. Ini sambil sama-sama belajar Bapak Ibu, supaya
Bapak Ibu tidak terlalu alergi terhadap Bible. Jadi kalau ada orang bagi-bagi Bible, kita bisa sama-sama belajar. Ini ayatnya. Injil Yohana pasal 4 ayat 19. Bacanya, qalat lahu al-mar'ah ya sayyid ara annaka nabiyyun. Tulisannya di sini ya sayyid, wahai tuan. Pernah dengar sayyid? Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Abu Bakar. Sayyid, tuan, bukan Tuhan. Kalau sayyid diartikan Tuhan, itu berarti Nabi Muhammad adalah Tuhan ya. Kemudian Abu Bakar adalah Tuhan dan lain sebagainya. Mulai tahun-tahun penjajahan dulu Belanda, itu disebarkan Bible yang Yesus itu disetarakan dengan Tuhan, disebut sebagai Tuhan, padahal ambigu. Itu bukan ya, pembaruan, utang hutang, orang hutan orang utan, begitu. Tuhan tuan. Jadi ambiguitas bahasa itu dibolak-balik aja. Baik, kita lanjut gini. Kami umat Islam ini pengikut Yesus yang sejati. Karena apa? Yang Bible ini haramkan, orang Islam juga haramkan. Yang Bible ini ajarkan, orang Islam yang melaksanakan. Contoh, di Bible ini haram makan babi. Haram makan babi. Orang Islam tidak makan babi. Haram. Itu jelas, itu sudah. Dan di Bible itu dalilnya qat'i. Itu jelas. Tapi kita lihat bagaimana Bible terbitan tahun 2019. Sehingga orang Kristen makan babi tidak apa-apa. Babi ternak halal katanya. Ya. Karena babi hutan yang haram. Kita lihat yang di sini namanya kitab Imamat pasal 11 ayatnya 7 sampai 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Yang ayat 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ya, itu tadi babi hutan atau babi? Saya ulangi, demikian juga babi hutan. Ya, stop. Oke, sudah. Babi hutan atau babi? Babi hutan. Babi hutan. Jadi orang Kristen makan babi ternak tidak apa-apa. Yang haram babi hutan. Yang benar yang mana? Kita lihat di terbitan tahun 2023. Karena ini sudah sering kita sampaikan. Karena di Bible yang bahasa asli itu tidak ada kata hutan. Itu adanya adalah babi saja. Kita buktikan. Karena kita ulang terus, akhirnya sama pihak LAI sepertinya dirubah lagi, alhamdulillah menjadi babi. Coba dibacakan Pak yang keras. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Ini tadi babi hutan atau babi? Babi. Babi. Yang benar adalah yang babi. Ini tadi babi hutan. Ya begitulah. Siapa yang merubahnya? Ya yang pihak yang menerbitkan. Begitu. Kita lihat di sini. Yang benar yang mana? Imamat. Judulnya ini Al-Lawiyin. Nama kitabnya Al-Lawiyin. Kalau di sini Imamat. Kita cari yang pasal 11, ayatnya 7 sampai 8. Tulisannya jelas. Wal khinzir. Tidak ada hutannya. Khinzir artinya apa Bapak Ibu? Babi. Wal khinzir li'annahu yashukku dhilfan wa yaqsimuhu dhilfain. Khinzir. Baik. Sekarang kita buka lagi.
Jadi sekali lagi nanti kalau dapat Bible kita jadikan koleksi, nanti kita bandingkan antar tahun ke tahun. Dirubah tidak. Jadi Bible itu tahun generasi ke generasi itu berubah terus. Ini hanya selisih berapa tahun tadi Bapak Ibu? 4 tahun. 4 tahun. Angkanya juga berubah. Angkanya juga berubah. Berubahnya jauh. Buka di kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayatnya 2. 2 semua ini. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tadi Pak? Umur berapa tadi Pak? 2. Ahazia berumur 42 tahun. 42 tahun. Boleh dibaca lagi Pak, umur berapa Pak? Ahazia berumur 42 tahun. 42 tahun. Jelas nggih, 42 tahun ya? Tidak salah Pak ya? Dibaca lagi. Ahazia berumur 42 tahun. Kita lihat Bible terbitan tahun 2023. Ahazia. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Ya. Umur berapa tadi Pak Ahazia? Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama tahun itu memerintah di Yerusalem. Ya. Angkanya berubah Bapak Ibu. Angkanya berubah. Dan ini diterbitkan ribuan, puluhan ribu, entah mungkin ratusan ribu, karena jumlah orang Kristen di Indonesia kan banyak. Ini terbitan terbaru. Ini 42 tahun, ini 22 tahun. Nanti bisa dicari di HP 2 Tawarikh pasalnya 22 ayatnya 2. Yang ini 42 tahun. Bible terbitan tahun 2019, yang ini 22 tahun, Bible terbitan tahun 2023. Saya kasih lagi, terakhir. 2 Samuel, pasalnya 24, ayatnya 13. 2 Samuel, dekat dari Tawarikh itu ada Sam Pak. Pasalnya 24, ayatnya 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Baik Pak, izin bertanya, itu kelaparannya tadi berapa tahun Pak? Akan datang menimpa engkau 3 tahun. 3 tahun kelaparan, akan dilanda sebuah negeri kelaparan 3 tahun. Di sini Pak, mohon dibantu dibacakan. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu, atau 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu, atau 3 hari sampai di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah sungguh-sungguh jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku. Ya. Kelaparannya berapa tahun Pak? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Saya sekarang bertanya pada Pak Habib. Pak Habib, itu kelaparannya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Yang ini berapa tahun Pak? 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan. 3 sama 7 sama atau beda? Beda. Beda. Inilah fungsi Bapak Ibu, para ustadz, para ustadzah. Fungsi kita baca-baca Bible supaya apa? Supaya makin memperkuat iman kita dan makin mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang sejati, yang tidak pernah ada perubahan, tidak ada yang dirubah-rubah, dan itu akan, karena dijaga oleh Allah, dihafal oleh jutaan anak-anak Islam, anak-anak Muslim, bahkan di luar kepala, bisa hafal di luar kepala.
Ini terakhir sebelum azan Isya, saya akan hadiahkan kepada Pak siapa Pak? Pak Ngudi. Pak Ngudi, ini mu'alaf dulu Kristen. Ini buku berjudul Berhadiah Mobil BMW, Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Jadi satu saja berhasil menjawab dari pertanyaan yang ada di buku ini dapat hadiah mobil BMW gratis plus Pertamax full tank plus dikasih sak sopirnya. Itu kalau bisa berhasil menjawab satu pertanyaan saja. Contoh di sini ada pertanyaan, tunjukkan satu saja orang Kristen yang bisa hafal Bible, Alkitab ya, satu lembar saja bolak-balik tanpa salah titik koma dan siap dites di hadapan kita. Maka nanti pulang dapat hadiah mobil BMW. Satu lembar saja bolak-balik hafal di luar kepala. Kalau Al-Quran yang hafal di luar kepala berjus-jus banyak, yang 30 juz mutin banyak. Bible satu lembar bolak-balik saja berhadiah mobil BMW. Kepada Bapak Pak Ngudi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kepada Pak Habib. Ini buku 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Ini 101, saking banyaknya sebenarnya ada ribuan bukti Yesus bukan Tuhan. Karena kalau bukunya nanti jadi tebal, ini cukup dibahas 101 saja bukti Yesus bukan Tuhan. Kepada Pak Habib dipersilakan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين